Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Oke. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, mengakui kalau tidak mudah menghilangkan cap politik identitas yang melekat pada Pak Anies Baswedan. Ya, buat apa dihilangkan? Emang cetakan dia begitu? Suka bawa-bawa agama, lagaknya udah kayak bener sendiri aja. Apalagi setelah kontestasi selesai. Aduh, capek deh. Kayak orang nggak pernah salah saja. Kita masih ingat kan? Seusai dilantik menjadi gubernur DKI, pidatonya masih nyebut-nyebut pribumi. Kan nggak enak, sakit rasanya kalau ngelihat rekaman itu. Kata pribumi identik dengan suku dan etnis asli Indonesia. Padahal Pak Anies itu sadar benar dan ngerti kalau dirinya bukan dari etnis Nusantara, melainkan dari Timur Tengah sana. Namun karena simbahnya itu pahlawan nasional, serta beragama mayoritas, dia nggak peduli dengan itu. Karena pendukungnya pasti paham apa makna pribumi yang dimaksud itu. Dan sekarang, waktu Pak Anies berkepentingan menjadi bakal calon presiden, sulit menghapus politik identitas yang melekat pada mantan gubernur DKI itu. Nah, hal itu disampaikan Pak Surya dalam sebuah wawancara media. Tentu pengakuan ini menambah berat beban yang ditanggung koalisi perubahan. Untuk tidak terus-menerus image itu melekat, Pak Surya meminta para pendukung Pak Anies tidak mengusung politik identitas di Pilpres 2024. Karena toleransi itu muara dari sikap nasionalisme. Siapa sih yang tidak melihat kalau Pak Anies terbebas dari politik identitas? Bukan hanya waktu pencalonan gubernur DKI. Selama menjabat gubernur, mantan Mekdikbud itu memang hanya dekat dengan kelompok tertentu saja. Misalnya hadir di reuni 212, menyambut datangnya Pak Rizik usai kabur beberapa tahun yang lalu nih dari Saudi. Beberapa kali ketemu dengan tokoh GNPF dan lainnya. Kebetulan ada sebuah pidato yang disampaikan Pak Ahok, diedit oleh Buniani. Sekarang dia jadi petinggi Partai Umat. Timbullah demo berjilid-jilid itu yang dikomandoi oleh Pak Rizik. Momentum itu dimanfaatkan sekalian demi kepentingan kemenangan dirinya. Pak Anies terlihat kalau menghormati umat lain kebanyakan ya saat hari raya umat tersebut. Misalnya ketemu warga etnis Tionghoa, ya kalau ada peringatan Imlek. Kalau ketemu umat Nasrani ya pas Natal, di luar agenda keagamaan. Ya kita sulit melihat buktinya. Kalau para politisi koalisi perubahan sering bilang, apa bukti Pak Anies lakukan politik identitas? Tadi sudah saya bilang. Lalu tentang penggunaan ayat dan mayat bagi pendukung lawan. Dan dirinya diam saja, sama sekali tidak berupaya untuk menghentikannya. Dan awal-awal pencalonan presiden, seperti sekarang ini, Pak Anies sering umumkan kedatangannya ke sebuah kota dengan menyebut nama tempat ibadah. Dan dia akan beribadah di sana jam berapa? Sehingga tempat ibadah itu selalu penuh orang. Dan bukankah agama Pak Anies merupakan agama mayoritas? Kalau sudah jadi mayoritas, apa yang perlu dikhawatirkan? Pak Anies sendiri jelas-jelas mengakui kalau politik identitas tidak bisa dihindarkan dalam sebuah kontestasi. Pernyataan tersebut salah satunya disampaikan pada media ABC dari Australia. Atau saat diskusi dengan pemimpin media dan pemimpin redaksi pada Maret 2023 lalu. Kata Pak Anies nih, politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalkan, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender.
Politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Dalam kontestasi ini para pendukung bisa berkuat dengan isu perbedaan suku. Pun jika kontestasi antara calon yang berbeda agama, dia melarikan pada hal yang remeh-temeh, sepele. Misalnya nih, orang itu terbagi ada laki-laki dan perempuan, beretnis sesuai dengan yang diturunkan orang tuanya, memegang teguh agama yang diyakininya, dan sebagainya. Hal itulah yang dicontohkan, sehingga kita seorang menjadi calon pemimpin akan dilihat dari suku mana, berjenis kelamin apa, berkeyakinan yang bagaimana, dan bagaimana. Padahal dalam konteks politik identitas di Indonesia, hal mendasar itu sebenarnya menyalahi budaya Nusantara. Kita diajarkan oleh para sesepuh dulu, tidak boleh meremehkan atau merendahkan orang, apapun latar belakangnya. Apalagi menghina sesuatu yang dinamai, yang diimani, atau sudah merupakan pemberian Tuhan. Misalnya jenis kelamin dan suku atau etnis. Siapa sih manusia yang bisa memilih? Jangan dikira sekarang ini mereka tidak berusaha menghapusnya atau menghilangkan stigma itu. Nasdem membangun strategi dengan memblasting apa yang telah dilakukan Pak Anies di Jakarta. Politik identitas yang dilakukan Pak Anies disebut mereka hanya isu. Padahal dalam berbagai kesempatan, saat bertemu relawan, berbicara dengan media, berdialog dengan tokoh, bekas rektor Paramadina tersebut berujar, tidak perlu membantah, tapi suruh sodorkan rekam jejak. Lah, bukannya rekam jejak Pak Anies identik dengan politik identitas. Nasdem akan menyebarkan profil Pak Anies sebagai sosok yang mengedepankan toleransi dan keberagamaan. Padahal publik sudah muak dengan apa yang terjadi selama ini. Rekam jejaknya di DKI juga tidak masuk dalam kategori istimewa. Juga jargon yang disebut oleh Koalisi Perubahan yang mengklaim mereka itu mengusung capres yang merakyat, bukan capres yang dibayar oleh oligarki. Loh, apa kalian nggak tahu? Apa nggak lihat? Pak Anies itu kemana-mana pakai jet pribadi. Emang jet pribadi itu dibayar pakai duit patungan pendukungnya? Iya nggak? Jet itu dipinjami oligarki. Mari kita berhati-hati memilih calon pemimpin pengganti Pak Jokowi. Jangan sampai memilih orang yang kata-katanya santun, tapi kebijakan menikam dari belakang, atau malah merugikan rakyat jelata seperti kita-kita ini. Waspada para politisi yang suka mengklaim, mengaku, merasa yang paling hebat. Faktanya yang terjadi malah kebalikannya. Nasdem, PKS, dan Demokrat saat ini sedang berusaha keras agar stempel Pak Anies sebagai simbol politik identitas bisa hilang. Tapi pernahkah kita tahu siapa sih orang-orang dari agama atau etnis Tionghoa yang dekat dengan Pak Anies? Ya orangnya itu saja. Yang dari kelompok tidak beragama ada Pak Rocky Gerung. Kalau dari mantan TNI ada Pak Gatot Nurmantio. Sekarang yang dari etnis Tionghoa siapa ayo? Kan Pak Lius Sungkarisma. Tapi sudah meninggal. Mungkin teman-teman ada yang tahu penggantinya siapa. Oh iya, coba sebutkan sedekat apa Pak Anies dengan ormas mayoritas seperti Muhammadiyah atau NU secara organisasi. Kayaknya jarang bertemu dan berkomunikasi cukup. Kalau sama FPI, udah dari dulu memang dekat. Hanya FPI yang sekarang ini dibubarin. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.